Nah, Bang Zulfan, kalau kita melihat isu reklamasi ini kan sampai sekarang belum tuntas, bahkan diseret kemana-mana nih, Bang, Ya, ya kan? Nah, kalau menurut Abang sendiri, pemerintah kan sampai sekarang kan baru hanya sampai perintah dari presiden, bongkar kan gitu. Dan itu sudah dilakukan oleh TNI AL. Nah, langkah ke depannya nih Bang, supaya policy pemerintah tentang reklamasi kah, atau mengamankan potensi wilayah laut, atau memang kalau memang pemerintah bertujuan untuk membangun reklamasi itu untuk kepentingan wisata, kan harus jelas payung hukumnya. Nah, secara teknis dan hukumnya, secara bisnis pun, pandangan Bang Zulfan terhadap kasus ini seperti apa, Bang? ya, terima kasih. Budius Ma'ruf Biliang. Bang, kita nggak janjian loh, Bang. Ijo-ijo begini. Ya kebetulan aja ya. Kebetulan kita berbaju hijau. Berbaju hijau. Kalau dulu kan ada kolor hijau ya. Iya, kolor hijau. Sekarang kemeja hijau, t-shirt hijau. Ya. Jadi kalau kita bicara persoalan reklamasi, ya, sebenarnya tidak perlu dihebohkan. Karena reklamasi itu hal biasa. Banyak dilakukan oleh berbagai negara ketika mereka ingin memperluas daratan. Ya kan? Karena untuk memperluas daratan tentu reklamasi jalannya. Itu contohnya Singapura. Atau misalnya kalau di Malaysia seperti Johor, ya. Lalu di Belanda juga banyak reklamasi karena daratan mereka terbatas, maka mereka lakukan reklamasi. Itu hal biasa sebenarnya. Ya, kita juga di Indonesia ada reklamasi, ada di Makassar, ada di mana-mana. Nah, kalau menurut Cak Nun, yang mungkin nanti akan kita putarkan videonya secara lengkap, ya. Seperti yang kita tahu, reklamasi itu jangan dipikir cuma di Jakarta, itu ada 37 wilayah yang sudah dan sedang dikerjakan. Di Jakarta diurek-urek terus akhirnya dibatalke karo Anies, ning Serang, sing ning Makassar, sing ning Ternate, sing ning Bali berjalan lancar. Jadi mereka akan menciptakan kota-kota besar yang penghuninya bukan orang Indonesia, tidak berbahasa Indonesia dan kaya raya. Reklamasi itu terjadi di 37 wilayah. Ini Cak Nun ini menjelaskan ini pada tahun 2018. Nah, nanti videonya akan kita putar selengkapnya apa yang disampaikan oleh Cak Nun. Ya. Nah, jadi persoalannya adalah harus jelas polisinya. Kebijakan pemerintah tentang reklamasi ini kan harus jelas. Kemudian payung hukumnya itu seperti apa? Ya. Apakah ini mau dibuat sekedar untuk bisnis, ya, di mana swasta mengambil keuntungan besar di sini, atau memang ini kebutuhan negara untuk memperluas wilayah supaya masyarakat kita ini mendapatkan daerah baru, supaya seperti Jakarta ini tidak berdesak-desakan, ya, memindahkan wilayah kumuh di Jakarta itu kepada wilayah baru misalnya. Nah, sekaligus membangun potensi dunia usaha di situ. Pasti kalau ada wilayah baru, itu biasanya kan orang ingin membangun usaha-usaha baru juga di situ. Ya, agar transaksi di antara masyarakat dengan dunia bisnis itu berjalan. Ya. Itu. Dan kemudian polisinya juga adalah bahwa jangan ada rakyat yang dirugikan. Misalnya membeli tanah masyarakat seenaknya dengan harga sangat murah, ya. Padahal mungkin harga tanah di situ lebih mahal, tapi dibeli dengan murah. Ya. Dan rakyat tidak bisa menentukan harga, karena harga sudah diputuskan oleh pihak swasta. Nah, kalau ada polisi pemerintah itu kan menegaskan harganya harus sekian. Artinya apa? Berpihak kepada rakyat, kepada masyarakat, menolong masyarakat supaya masyarakat tidak dirugikan. Gitu. Itu satu. Kemudian masyarakat yang tanahnya sudah dibeli untuk kepentingan reklamasi, Ya. itu kan mereka juga harus bisa hidup di situ.
Kalau nggak mau kemana mereka? Terlantar lagi kan? Nah ini policy ini penting gitu loh. Nah payung hukumnya seperti apa? Tidak boleh ada yang melanggar gitu loh. Oleh karena itu reklamasi itu bisa saja ini menjadi proyek pemerintah. Ya. Polisinya ini menjadi proyek pemerintah. Pemerintah membuat mapping daerah mana saja yang bisa direklamasi dan peruntukannya apa saja. Disinilah perlu payung hukum sehingga tidak seenaknya seperti sekarang orang memagar bikin 30 km pagar laut, ya ini kan kacau. Karena apa? Tidak jelas mappingnya itu seperti apa, peruntukannya itu seperti apa, kebutuhannya untuk apa. Sehingga terjadi konflik antara pihak swasta dengan masyarakat atau masuk kepentingan-kepentingan politik lain memperkeruh suasana. Satu contoh misalnya kita lihat Kalimalang. Sekarang di ujung Kalimalang, nanti juga kita putar videonya, Di Uruk ya, ada orang menutup sungai. sungai. Ini bagaimana? Ini kan Kalimalang kali besar, ya kan? Untuk irigasi, untuk kebutuhan masyarakat, untuk macam-macam. Kalau itu diuruk, ditutup, pasti terjadi kebanjiran. Ini masa pemerintah nggak tahu hal seperti ini? Bupati pasti tahu, camat pasti tahu, gubernur harus tahu, ya kan? Pemerintah pusat harus tahu karena punya institusi pemerintah yang khusus menangani persoalan pengairan misalnya. Jadi ini semuanya menjadi kacau karena tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab untuk melindungi, memproteksi ya kebutuhan-kebutuhan reklamasi ini dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu seperti apa. Ini paling penting. Kalau nggak ada ini kita kacau terus ini. Nah baru setelah ada aturan yang jelas, policy yang jelas, kita melihat siapa yang melanggar, menyimpang dari aturan yang sudah ditetapkan. Nah itu baru dikenakan pidana. Gitu. Sanksi pidana kepada siapapun, apakah pemerintah daerah ataupun dunia usahanya, atau di situ ada kong kali kong permainan macam-macam, itu harus ada sanksi pidananya. Gak bisa hanya lewat begitu saja. Itu kan menyedihkan. Bayangkan di Kalimalang ditutup, ditimbun, ya hanya untuk proyek perumahan misalnya. Ya kan? Apakah itu PIK 2 atau apa namanya? Ini bahaya sekali menurut saya. Jadi negara ini jangan tidak ada tuan. Indonesia ini bisa menjadi negara tidak bertuan. Siapapun yang punya kuasa, siapapun yang punya uang, siapa yang ingin mau mengikuti hawa nafsunya, ingin menguasai lahan, dia seenaknya melakukan itu. Nah, ini dalam pemerintahan Prabowo tidak boleh terjadi lagi. Ya, harus jelas polisinya. Apakah nanti Presiden Prabowo harus menerbitkan semacam Kepres, Bang, tentang bagaimana tata laksana reklamasi ini? Kalau menurut saya tidak dengan Kepres, dengan undang-undang. Dengan undang-undang. Undang-undang nanti itu menjadi dasar untuk dikeluarkannya Kepres. Ya. Nah kemudian sekarang misalnya situasi sekarang ini belum ada Kepres, hanya keputusan Menteri, Menko misalnya, ya kan? Yang kemudian Menko sekarang kalau ditanya AEE gitu kan, seperti antara tahu dengan nggak tahu, padahal dia mengeluarkan SK-nya kan gitu. Nah, oleh karena itu Prabowo sekarang, Presiden Prabowo sekarang ini harus membentuk satu tim yang serius. Nah, sekarang kita lihat tim itu bisa dipimpin oleh langsung Presiden, pelaksananya itu Panglima TNI, ya kan? Panglima TNI ada 3 angkatan di situ, laut, udara, darat, misalnya kan, untuk terus memantau ini dan melibatkan menteri-menteri terkait, Menteri Dalam Negeri, KKP, ATR, ya menteri-menteri yang terkait dengan masalah ini. Ini harus diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan, maka ini berlarut-larut. Akan terjadi lagi. Gitu. Nah kita kan capek. Sementara kita harus menyelesaikan banyak masalah. Presiden harus banyak menyelesaikan masalah.
masalah luar negeri, internasional, konflik antar negara, ya. Seperti sekarang dia harus sering jalan ke luar negeri, India, Cina, Malaysia, Amerika, dan macam-macam. Nah, ini harus ada tim yang serius. Kalau saya mengusulkan tim ini langsung di bawah Panglima TNI. Ya. Nah, kemudian karena ini laut, TNI yang paling aktif adalah TNI Angkatan Laut nanti. Diserahkan untuk memonitor persoalan-persoalan seperti ini. Jadi tidak lagi terjadi. Sebenarnya kan pada saat baru dibangun pagar ini 1 kilo aja kita udah tahu. Iya, iya. Apalagi 30 kilo ya Bang. Nah, itu kan harus tahu. Menteri KKP harus sudah tahu. Iya kan? Semuanya pihak kepolisian, semuanya tuh harus tahu. Camat, bupati, wali kota. Masa mereka nggak tahu? Ini nggak mungkin. Ya. Kalau dia nggak tahu, berarti memang dia nggak pernah lihat bagaimana nasib kehidupan wilayahnya, bagaimana kehidupan masyarakatnya. Nah, kalau begitu ngapain jadi pejabat kamu? Cuma jalan ke luar negeri, duduk-duduk rapat-rapat, kongko-kongko, nyanyi-nyanyi. Udah mundur aja dari pejabat kalau seperti itu. Gitu loh. Dia diangkat menjadi pejabat, apakah desa, camat, bupati, DPR, dan semuanya. Ini harus kan bekerja mengabdi untuk rakyat. Itulah namanya politik yang sesungguhnya. Politik yang sesungguhnya adalah bagaimana melakukan pengabdian kepada masyarakat. Bukan intrik, bukan menjilat, asal Bapak senang. Ini bahaya. Ya, ini bahaya sekali. Nah, bila masyarakat kita atau bila pemerintah kita dan masyarakat kita mendiamkan hal-hal seperti ini, maka tidak heran nanti akan berulang lagi, akan terjadi lagi. Case-case yang sama seperti ini yang kemudian membuat kita lelah. Gitu. Yang namanya pihak swasta pasti mau cari untung besar. Pasti mereka berupaya bagaimana bisa berbisnis dan mereka mendapatkan untung besar. Itu swasta, itu kan begitu. Nature-nya kan begitu. Gitu. Nah, tetapi supaya pihak swasta ini tidak seenaknya, ya kan, mencari untung besar melakukan sesuatu, di sinilah diperlu aturan yang tegas dan jelas, gitu. Tidak abu-abu, ya, tidak. Sekarang kan kita lucu ini, HGB, ya kan, diterbitkan oleh ATR misalnya. Kemudian izin teknisnya KKP. Terus yang mengawasi pelaksanaan ini di lapangan siapa? Kan nggak ada, ini terbukti tidak ada pengawasan. Ya kan? Artinya dalam pelaksanaan tidak ada pengawasan sehingga menjadi puluhan kilometer laut dipagari, nelayan yang sehari-hari cari makan di situ nggak bisa berlayar, tidak bisa mencari ikan, padahal itu adalah kehidupan mereka. Ya kan? Nelayan kan nggak mungkin cari makannya jual bakso, buka warung Tegal, buka restoran, kan nggak mungkin. Mereka itu carinya ikan. Ya ikan itu adanya di laut. Kalau ini dipagar begitu, kan menyedihkan sekali. Ya. Nah ini menurut saya, ini kita baru bicara nelayan, kita belum bicara lagi petani. Ya. Yang juga nasibnya mungkin sama, cuman tidak mencuat aja. Jadi isu-isu seperti ini tidak boleh baru mencuat ke permukaan, baru muncul ke permukaan ketika ada apakah namanya kepentingan politik atau apakah namanya ini nanti kesadaran politik, tapi terjadi belakangan, ya setelah ini berjalan jauh, gitu loh, Budius. Nah, kalau tentang yang sudah terjadi nih Bang, kan sekarang orang menuntut, mendesak siapa yang harus bertanggung jawab atas yang dianggap ilegal, yang dianggap tidak sah seperti sekarang itu bagaimana Bang? Ya kalau kita bicara tanggung jawab tetap harus pemerintah lah. Tetap menteri-menteri yang terkait, yang memberikan izin, mengeluarkan HGB, itu yang harus bertanggung jawab. Ya, artinya sejauh mana pagar itu boleh dibuat, berapa kilometer, dan daerah-daerah apa saja, tidak sembrono, tidak seenaknya. Nah, berarti kan harus ada pengawasan. Pengawasan itu
kalau kita pakai istilah pada masa Orde Baru kan pengawasan melekat namanya. Waskat. Itu mulai dari camatnya, desanya, semuanya. Masa ada kepala desa bisa mengeluarkan izin, terus bupatinya kemana, camatnya kemana? Kan ini biasa sampai gubernur. Giliran tambang aja, batu bara, emas ini, nikel, semuanya rebutan pejabat daerah ini. Ya kan? Begitu persoalan ini, diam semua. Seolah-olah tidak tahu. Bagaimana dia tidak tahu kalau dia bupati di situ? Kalau dia camat di situ? Bahkan gubernur di situ. Bagaimana dia nggak tahu? Ini kan lucu. Akhirnya muncul kecurigaan. Oh, jangan-jangan udah disuap nih. Udah terima uang nih. Makanya diam aja. Semua pihak. Gitu kan. Ada Kapolres di situ. Ada macam-macam. Ada Kapolsek. Semuanya bisa melapor kalau ada pelanggaran-pelanggaran. Disinilah yang menjadi aneh, ya, persoalan pagar laut dan persoalan yang lain, termasuk Kalimalang yang ditimbun, yang sekarang airnya tidak bisa mengalir, diarahkan entah kemana-mana, yang resikonya kebanjiran nanti masyarakat, tidak ada yang peduli. Jadi masyarakat kita jangan dibiarkan menyelesaikan masalahnya sendiri. Tidak kuat. Bagaimana masyarakat mau lawan oligarki? Kan nggak mungkin. Mereka nggak punya apa-apa. Ya. Jadi masyarakat itu harus dilindungi oleh negara, oleh pemerintah. Supaya mereka bisa berdaya. Kalau pemerintah tidak melindungi rakyat, pemerintah tidak memproteksi rakyat, ya namanya pengusaha, apakah namanya konglomerat, kayak oligarki, pasti jalan seenaknya. Bahkan bisa sebaliknya, justru yang dilindungi ini oligarkinya, bukan rakyatnya. Ini kan bahaya. Ya. Jadi janganlah kita bicara persoalan-persoalan kemanusiaan, persoalan-persoalan keadilan, tetapi itu lip service. Ya. Lip service. Sebenarnya di hati kita tidak ada itu. Rasa kemanusiaan dan keadilan, tapi hanya lip service. Hanya untuk memuaskan dirinya sendiri dan seolah-olah dilihat oleh masyarakat dia ini adalah pemimpin yang punya pri kemanusiaan. Jadi Bang, saran Abang terhadap kedepannya bagaimana polemik sekitar pagar laut ini bisa diatasi, Presiden Prabowo harus membentuk tim yang diketuai oleh Panglima TNI. Ya Presiden Prabowo harus tegas. Gak bisa mimpin negara ini tidak tegas. Kita melihat banyak sekali kekurangan pada masa Orde Baru. Ya kan? Ada terjadi korupsi, ada terjadi penindasan, ada terjadi kejaliman. Tapi kan semuanya seperti tertib karena Soeharto tegas. Ya, ya. Sehingga orang merindukan ada Soeharto lagi nih. Ya. Nah kita mengharapkan Prabowo harus tegas. Gak bisa main-main mimpin negara ini. Ya kan? Karena 5 tahun itu tidak lama. Buktinya Pak Jokowi 10 tahun sebentar selesai. SBY 10 tahun selesai. Ya, bahkan Orde Baru 32 tahun berlalu. Jadi 5 tahun itu tidak lama. Sebentar. Oleh karena itu masih ada waktu, masih ada usia, ada kesehatan, ada kesempatan. Prabowo harus tegas. Gak bisa main-main mimpin negara ini. Ya. Gitu, Bung Dius. Kuncinya Presiden harus tegas, tuntas, sehingga persoalan pagar laut ini nggak merembet lagi kemana-mana. Bukan harus pagar laut aja, reklamasi yang terjadi di mana-mana nih. Pulau-pulau kita sekarang ada diduduki asing, Ya. ya. Kemudian orang Indonesia tidak masuk di sana seperti daerah Pulau Mentawai misalnya. Pulau-pulau di Kepulauan Seribu kita banyak dikuasai oleh individu-individu. Dan juga di pulau-pulau lain mungkin di NTT, di NTB, di Bali. Ini kan harus ditertibkan. Ya kan? Kalau mau bikin pulau bagaimana izinnya? Apa boleh bupati aja yang keluarkan izin? Ya kan? Atau gubernur saja. Ini kan daerah potensi wisata yang luar biasa. Kita tahu kita ini negara kaya. Betapa banyak negara yang hidup dari wisata. Ya, kita ambil contoh misalnya Thailand, kita ambil contoh yang dekat Malaysia, Singapura, misalnya. Ya, kalau kita mau ambil jauh lagi,
Spanyol, bagaimana membangun Barcelona bisa menjadi 60 juta wisatawan padahal penduduknya 60 juta. Belanda misalnya 13 juta penduduknya tapi wisatawan bisa puluhan juta. Ada daya tarik. Dan dibandingkan dengan keindahan dan kemewahan, keindahan wilayah Indonesia, nggak ada apa-apanya negara itu. Indah sekali kita ini. Tetapi tidak dikelola, tidak dijaga dengan baik. Semuanya mau bicara kita bangun proyek-proyek yang sebenarnya itu proyek konsumtif. Proyek yang tidak memasukkan uang. Kita bangun jalan oke, bangun airport oke, bangun pelabuhan oke. Tapi ini jangan lupa, itu semuanya kan harus ada tujuan. Tujuan apa? Tujuan wisata. Saya lihat tujuan wisata sekarang ini nggak ngerti konsepnya itu seperti apa. Bagaimana, kenapa nggak pulau-pulau itu yang indah-indah itu kita bangun? Ya, kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita dan masyarakat asing. Kita lihat Cina misalnya. Cina itu dengan penduduk 1,4 miliar barangkali, ya, atau sudah bertambah lagi. Mereka itu tidak membutuhkan wisatawan asing. Karena rakyatnya sendiri sudah warawiri itu pindah tempat ke sana kemari ya untuk menikmati daerah-daerah wisata. Karena daerah wisatanya terbangun. Ya kan dulu kan orang pada masa lalu itu kenal Cina tuh Shanghai, Hong Kong. Hong Kong bukan bagian Cina, sekarang sudah bagian Cina kan. Sekarang sudah bangun Guangzhou, Shenzhen, Hangzhou dan macam-macam daerah lain, Xiamen. Itu semua menjadi wilayah wisata. Ya. Yang dikunjungi oleh masyarakat Cina dan oleh masyarakat mancanegara. Nah, kita ini harus konsepnya wisata itu seperti itu. Ya. Jadi uang itu bukan hanya dari pajak untuk pendapatan negara, ya kan? Kemudian pendapatan negara itu bukan dari soal perdagangan impor ekspor. Tetapi pendapatan dari wisata itu besar sekali. Dan banyak negara yang hidup dengan membangun potensi wisata yang ada di negaranya. Nah, salah satunya adalah misalnya dengan melakukan reklamasi. Ya, pemerintah harus mengontrol ini. Tidak boleh reklamasi dikasih full untuk swasta. Pemerintah lepas tangan, tidak terlibat di situ. Ini salah. Akhirnya rakyat terbengkalai, rakyat tercecer, rakyat dirugikan. Nah, ini yang selama ini terjadi seperti itu, Bung Budius. Ya, berarti kuncinya pemerintah bersama DPR harus segera ya memberikan sikap kepada persoalan ini ya Bang, lewat undang-undang reklamasi. Harus ada undang-undang, kemudian ada instruksi presiden, bikin tim yang serius, ya kan? Siapa terserah presiden tunjuk, mau Panglima TNI, saya kira karena situasinya sudah carut-marut seperti ini, kasih Panglima TNI. Manakala di dalam persoalan ini ternyata terlibat pihak-pihak yang ada dalam kabinet sendiri, sikap Presiden Prabowo harus tegas. Tegas, ini nggak ada menteri-menteri yang salah pecat, ganti. Jangan kasih kesempatan mereka buat berulang-ulang berbuat salah. Mesti begitu. Kalau pemerintahan mau stabil, negara ini mau maju seperti itu. Jangan menteri yang sudah salah datang ke DPR hehehe ketawa-ketawa seperti tidak bersalah. Ya kan nggak ada ini. Ya kan? Jadi orang lihat ini bagaimana ini negara kita ini. Nah, kita mengharapkan Pak Prabowo ini sukses di dalam memimpin negara ini 5 tahun bahkan 10 tahun terpilih lagi nanti. Tapi harus ada ketegasan. Selama tidak ada ketegasan, akhirnya kita seperti jalan di tempat. Ya, saya kira demikian ya. Baik, Oke. terima kasih Bang Zulfan.